Selamat pagi pemirsa, nekat betul ada bandar yang berani membuka markas judi online yang bermarkas di Hayam Wuruk Tower. Sang bandar ternyata sudah beroperasi 2 bulan lamanya di sana. 2 lantai gedung itu disewa dengan mempekerjakan 321 karyawan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 12 Mei 2026 dengan tema Pantang Kalah Lawan Judol bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita melihat sesuatu yang mencengangkan, Bang. Tadi beritanya saya bacakan di headline news pukul 7. Ada lebih dari 300 orang, kebanyakan warga negara asing yang mengerjakan judi online di daerah Hayam Wuruk. Itu sangat dekat dengan pusat negeri ini. Pertanyaannya, Bang, apakah memang semudah itu Indonesia ini disusupi oleh bandar-bandar judi online atau seperti apa? Pesan editorial, Bang. Ya, memang sangat aneh ya. Artinya gini, 320 warga negara asing kok bisa lolos untuk membuka jaringan judi online di Indonesia, di Jakarta gitu kan. Lokasinya di Hayam Wuruk, Bang. Di Hayam Wuruk. Sangat dekat. Kok semudah itu gitu? Pertanyaannya, apakah aparat kecolongan atau memang ada oknum-oknum aparat yang meloloskannya kan gitu kan? Melindungi, meloloskan dan begitu. Bahkan sponsornya kan gitu. Sehingga memang ketika Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya meringkus 320 warga negara asing itu dan 1 warga Indonesia itu, pastilah kita apresiasi. Sangat. Pertanyaannya, apakah hanya 1 orang Indonesia? Itu kan. Artinya gini, kalau menangkap 320 warga negara asing itu udahlah. Itu nggak terlalu sulit lah, nggak ada beban gitu kan. Pertanyaannya, apakah 320 warga negara asing ini mereka mengorganisir sendiri, mengurus sendiri, dan bisa menyewa gedung semewah di Hayam Wuruk 2 bulan nyaman, tenang, aman dan tentram. Nah, pertanyaannya, apakah benar hanya 1 orang Indonesia? Ini kan menjadi pertanyaan kan. Memang sehingga memang masyarakat sekarang meminta, tolong dong. Kalau ada 320 warga negara asing, lalu berapa banyak orang Indonesia yang terlibat, yang melindungi jaringan judi online internasional ini? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026, Pantang Kalah Lawan Judol. Pantang kalah lawan judol. Nekat betul. Ada bandar yang berani buka markas judi online judol tak jauh dari kantor presiden, kurang dari 3 km jaraknya dari Istana Negara Jakarta. Bermarkas di Hayam Wuruk Tower, sang bandar sudah beroperasi 2 bulan lamanya di sana. 2 lantai gedung itu disewa dengan mempekerjakan 321 karyawan. Dari jumlah karyawan itu, hanya 1 yang berkewarganegaraan Indonesia, sisanya orang asing. Dari Vietnam paling banyak, sisanya dari Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Jika polisi tak menggerebek kantor itu akhir pekan lalu, tak ada yang tahu ada markas judol yang lokasinya hanya sejengkal dari istana. Pun tidak jauh jaraknya dari kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang tiap hari bertugas memblokir situs-situs judol. Untuk mengejek atau apa motivasi sesungguhnya sang bandar,
sampai berani bikin markas judol dekat dari kantor pusat pemerintahan. Namun terlepas dari spekulasi itu, hal yang pasti ialah sang bandar melihat adanya celah kemudahan berinvestasi judi daring di Indonesia. Tidak mungkin mereka membangun kantor di sana tanpa didahului studi kelayakan sebelumnya. Apalagi jika perhitungan studi kelayakan itu mendapati beban usaha jauh di bawah keuntungan yang bakal diraup tak seorang pun bandar yang akan melewatkan kesempatan itu. Ya, harus diakui, judol terus mewabah. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan judol masih jadi kegiatan masif hingga saat ini. Pada 2025 saja perputaran dana judol mencapai 286,84 triliun rupiah yang berasal dari 422,1 juta kali transaksi. Perputaran dana itu memang menurun 20% jika dibandingkan dengan 2024, yaitu 359,81 triliun rupiah. Akan tetapi, jutaan transaksi dan ratusan triliun rupiah yang raib untuk judol pada 2025 tetaplah bukan angka yang terbilang kecil. PPATK juga menemukan fakta kian mudahnya para penjudi bertaruh. Setoran ke bank, e-wallet, hingga QRIS kian memudahkan para petaruh itu mengadu untung. Gencarnya Kementerian Komdiki memblokir berbagai situs judi tak menyurutkan asa para penjudi. Bahkan penegakan hukum oleh polisi pun tak membuat para bandar gentar. Buktinya, pada kuartal 1 2026 saja, PPATK mencatat nilai deposit judol mencapai 10,6 triliun rupiah. Dalam 3 bulan awal itu, perputaran dana judol sudah mencapai 40,3 triliun rupiah. Data PPATK itu jelas menyodorkan fakta amat memprihatinkan perihal kuatnya penetrasi judol dalam menjadikan Indonesia sebagai target pasar. Dampaknya teramat fatal. Tak sedikit yang menjadi korban judol ialah anak-anak usia sekolah. Sulit dibayangkan seperti apa wajah negeri ini ke depan jika banyak generasi mudanya justru mempertaruhkan masa depan mereka di aplikasi atau laman judi. Celakanya, ketika negara ini sedang berupaya memutus akses pasar judol, para bandar justru melihat celah peluang lain. Terbongkarnya markas judi di Hayamuruk membuktikan satu fakta baru bahwa Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi pasar, tapi juga mulai dijadikan sarang bisnis judi daring. Kenyataan pahit itu jelas menuntut keagresifan negara dalam memberantas judol. Berantas sampai ke akar-akarnya, tiada kata ampun. Pemberantasan judi tak bisa lagi dilakukan dengan cara yang biasa. Judi daring sudah terlanjur berkembang menjadi kejahatan luar biasa, maka tidak boleh lagi ada cerita tentang lemahnya pengawasan negara. Perang terhadap judol harus terus digelorakan. Kita tak boleh sedetik pun lengah atau bahkan menganggap enteng judol. Seluruh anak bangsa harus bahu-membahu. Tak boleh membiarkan Kementerian Komdiki dan Kepolisian bekerja sendirian. Untuk penegakan hukum, mulai dari polisi hingga pengadilan, tentunya tak boleh lagi menjatuhkan hukuman yang biasa, baik bagi bandar maupun pemain. Harus ada hukuman yang amat menjerakan agar menjadi contoh bagi yang lain. Sekali lagi, negara tak boleh kalah dari penjudi dan bandar judi karena masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak John. Salam sehat. Bagaimana nih Pak? Ini kita sehat tapi ternyata
judol sangat di tengah-tengah pusat kota Jakarta nih Pak. Bagaimana Pak menurut Anda? Jadi inilah Bung Leo, Bung Elman ya. Ini Metro TV ini nggak salah udah tak bosan nih mengapa judol ya, jalur apa pinjol yang dibedah, tanggung apa bagi Bung Elman ini. Jadi begini, ini kita memang udah apa? Kalau saya apa kan memang udah hancur tuh kita, udah diserang di semua lini ya, Buradul ini nggak tanggung. Padahal judol ini udah ada satgasnya, tahun yang lalu nggak salah satgasnya Bung Elman. Tapi nyatanya Bang, makin besar Bang, bukan makin kecil. Di Batam juga, puluhan juga yang ditangkap. Nah kan sama juga apanya, bosnya satu deh. Dia dikemas nih Bung Elman, ada nanti orang kita yang, ini pandai betul nih apa sindikatnya nih. Yang orang kita yang dibawa ke Kamboja. Seolah-olah ini apa, ini di Kamboja. Dia nih penipuan aja semua, kedok aja. Jadi modusnya memang halus. Cuma, betul kata Bung Elman tadi sama Bung Leo tadi, ini siapa sponsornya? Tidak akan mungkin ini kecil orangnya. Oke. Ini sangat besar orangnya ini. Mana satgas itu? Ya mudah-mudahan presiden kita dengan berbagai sikatlah ini. Berapa ratusan triliun keluar uang kita sia-sia kan? Iya. Jadi, baik, kita harapkan ya kasus ini bisa terungkap tuntas. Terima kasih untuk pendapat Anda Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Siapa di balik ini? Bagaimana Bang? Bisa ketahuan nggak itu? Ya memang sekarang sebetulnya yang utama yang harus diusut yang lebih penting itu ya siapa sponsornya di dalam negeri, ya kan? Siapa yang ikut meloloskan 320 orang warga negara asing ini kan? Ini kan seperti yang kita uraikan tadi kan, ini kan tidak sebegitu saja mudahnya sebetulnya kan. Tapi lebih mudah karena memang pasti ada di dalamnya. Dan nggak mungkin hanya satu orang, orang Indonesia. Sekarang baru tertangkap satu orang. Yang tertangkap satu orang ya, WNI ya. Nah, oleh karena itu memang sangat penting untuk diusut orang-orang ini. Ini kan sebetulnya kan operator-operator. Iya, kaki tangan saja. Ini kan pekerja, orang cari makan ini. Itu karyawan. Karyawan gitu. Jadi sebetulnya yang lebih penting itu sponsornya dan siapa bos besarnya gitu kan. Terutama di dalam negeri kalau ada gitu ya. Ya kan gitu kan. Karena memang sebetulnya kalau dipikir ya, ketika Kamboja, Myanmar memperketat, sebetulnya kan Indonesia juga, pemerintah Indonesia juga sudah antisipasi misalnya. Bahwa mereka mungkin akan kabur dari sana. Akan kabur kemana? Masuk gitu, ke Indonesia. Nah, akan kabur kemana dan kemungkinannya kan bisa masuk ke Indonesia. Iyalah. Dan betul, sudah 2 bulan mereka bermain di sini. Dan artinya Indonesia tidak lagi menjadi pasarnya kan. Tidak hanya pasar. Menjadi sarangnya. Tadinya mereka mungkin mengoperasikannya dari Kamboja, dari Myanmar, yang memakai di sini. Nah, pasar judolnya. Sekarang enggak. Sekarang Indonesia menjadi sarangnya. Pabriknya dipindahkan ke sini. Markasnya. Walah. Jadi ini kan dan ini mestinya sudah diantisipasi. Kalau ketat di sana, dia akan mencari peluang di mana. Di negara mana. Nah, dia pasti riset yang menguntungkan di Indonesia. Mungkin juga yang paling lemah. Dan itu kan menguntungkan dan paling lemah. Disitulah dia masuk gitu kan. Saya tidak mau katakan kita paling lemah. Tapi buktinya dia masuk. Masuknya ke tengah kota Jakarta lagi Bang. Ini kan ini berani sekali Bang. Ya katakanlah misalnya Bung Leo ya. Apakah di Jakarta, apakah di luar Jakarta. Kan pokoknya di wilayah Indonesia, apalagi ini di Hamuruk. Ya, ini kan jadi soal besar kan. Iya. Sehingga memang kalau menurut kita sih ini kan tamparan besar sebetulnya buat negara kan. Kok kita ini kok nggak dianggap gitu loh. Nah Bang, sebetulnya kan kalau kita melihat untuk situs-situs judolnya sendiri sudah, saya tidak tahu jutaan mungkin yang sudah di take down oleh Kominfo dan Komdigi sekarang. Lalu kalau kita melihat juga polisi memperketat dan sampai sekarang ketahuan yang di Hayam Wuruk ini masih ada loophole, masih ada celahnya di mana nih Bang? Kan orang pintar kan selalu bilang sejuta diblokir muncul lagi. Muncul 100 juta. Itu kan gampang. Itu kan makanya bagaimana menghentikan situsnya kan gitu kan.
Dan ini sebetulnya yang diperlukan adalah bagaimana aparat kita gitu kan, kerjasama aparat kita, Betul. Komdigi, kepolisian, imigrasi, Ini kan orang katakan OJK. Betul. Ini harus kerjasama. Ini kan mereka kan buat rekening kan, kan pasti akan menggunakan rekening. Pasti. Kok bagaimana rekening itu bisa lolos gitu kan? Kan itu kan bisa termonitor. Kok satu rekening itu kok bisa 24 jam bertransaksi. Ini kan patut dicurigai kan. Yang takutnya begini Bang, ini kan ketangkapnya di Hayam Wuruk, di pusat kota Jakarta, jantungnya Republik ini. Beberapa teman takutnya begini Bang, jangan-jangan ini hanya ujung dari gunung es. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ini kan satu langkah yang sangat baik ya yang dilakukan oleh baik polisi juga imigrasi tadi dikatakan oleh Bareskrim. Pertanyaannya Bang, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa yang seperti ini tidak terjadi lagi Bang? Ini kan sangat nekat ini, bukanya benar-benar di tengah pusat Jakarta Bang. Bagaimana Bang? Ini sih bukan hanya nekat. Pokoknya segala-galanya. Artinya kalau menurut kita sih para bosnya ini sudah menganggap kita nggak ada apa-apanya gitu. Berani masuk loh. Nggak tanggung-tanggung. 320 warga negara asing. Eksis dia di Hayam Wuruk sana. Kan. Nah, tapi saya percayalah. Artinya kan Bareskrim bersama-sama dengan aparat yang lain pasti bisa lah. Kalau yang ini aja dia bisa bongkar, apalagi yang lain kan gitu. Tinggal memang seluruh artinya ya pemerintah juga harus membackup Bareskrim ini. Jadi nggak boleh nanggung. Ketika Bareskrim punya nyali membongkar ini, memang mereka harus di backup. Komdigi juga harus di backup. Oleh karena itu memang OJK, PPATK juga dengan imigrasi sama-sama, gitu kan. Jadi jangan hanya menyerahkan kepada kepolisian, ya kan gitu kan. Tapi semua harus sama-sama, gitu kan. Karena kalau tidak ada kerjasama, kalau ada yang bolong, di sana dia masuk, gitu. Celahnya ada ya, pintunya kan, gitu kan. Tapi ya kalau kita lihat cara mereka membongkar ini kan pasti cukup canggih juga ini kepolisian kan. Tinggal lagi memang yang mereka lakukan kemarin jangan hanya sekedar tontonan. Jangan hanya sekedar tontonan yang menarik. Wah, bagus. Kita tepuk tangan. Setelah kita tepuk tangan mereka bilang, udah kan. Rakyat udah senang kan. Kita kendorkan lagi. Kita kendorkan lagi. Jangan begitu. Jadi tepuk tangan yang kemarin, apresiasi masyarakat terhadap Bareskrim itu harus dipelihara gitu ya. Dan ini juga di pengadilannya juga harus dipastikan hukumannya berat Bang. Kan sering terjadi kita melihat gegap gempita di awal tapi ujungnya kita nggak tahu. Memang pertanyaannya kan gini Bung Leo kan. Ini orang ini yang ketika 20 orang ini kan sebetulnya kan karyawan. Kan mereka kan sebetulnya orang ini kan cari makan. Sama dengan warga negara kita juga yang sempat ke Kamboja. Mereka terpaksa kan gitu kan. Memang yang utama sebetulnya siapa sponsornya, dalangnya ini, siapa bos besarnya gitu kan. Jadi oleh karena itu rekeningnya itu harus langsung harus diblokir. Karena pasti ketahuan kok dari rekening. Ya, dan aliran uang itu kemana aja? Itu kan penting, harus diikuti. PPATK di situ. Nah, aliran uang itu mengalir kemana? Seperti Bengawan Solo, akhirnya kemana itu? Ketahuan juga itu kan. Nggak mungkin tiba-tiba hilang. Nggak mungkin. Jadi siapapun yang menerima ini, asal ketahuan kalau serius. Tapi kalau tidak serius, pasti aliran uang ini tidak akan terbongkar gitu kan. Mengalir sampai jauh. Kita harapkan Bareskrim bersama-sama dengan instansi lain tidak menjadikan ini hanya sekedar tontonan yang menarik untuk sesaat. Kita harapkan itu yang terjadi, Bang Elman, supaya kita tidak usah duduk lagi di sini membicarakan soal kasus judul yang lain. Bang Elman, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Bang.
Pemirsa, harus ada hukuman yang amat menjerakan agar jadi contoh bagi yang lain. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah dari pejudi dan bandar judi karena masa depan bangsa, anak cucu kita yang akan dipertaruhkan. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.